hamdan wa syukra lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Alhamdulillah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, betitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, serta yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah sebagai cerminan. Ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menghapus segala bentuk kemusyrikan dan penyembahan berhala yang telah mengakar dalam masyarakat. Kita semua tahu bahwa sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab berada dalam kegelapan jahiliyah. Moral merosot, keadilan tidak ditegakkan, dan nilai-nilai kemanusiaan diabaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran-ajaran beliau telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul sekaligus sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin sahabat dai-daiyah yang dirahmati Allah, Rasulullah pada
bukan. Tetapi di zaman sekarang hadirin, tipisnya iman, terkikisnya keyakinan, bahkan hilangnya mahabbah Rasulullah. Karena lebih cintanya seseorang terhadap artis-artis bergaya tren masa kini. Betul? Maka dengan demikian hadirin, akhlak siapa yang patut kita contoh? Akhlak siapa yang patut kita tiru kalau bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat. Kita harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, memperdalam ilmu agama, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di mana Nabi menjadi sosok yang terpuji, bukan hanya kata-katanya, bukan cuma tingkah lakunya, tetapi segala kebijakannya ternyata menjadi sosok yang membahagiakan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum ini sebagai bentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa berusaha untuk menebarkan kebaikan dan manfaat bagi sesama. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jadilah hidup lebih bermanfaat, seperti kata Ustadz Abdul Somad. Semoga kita mendapat syafaat dengan mencontoh Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wa hidayah.